Rangkaian drama politik mewarnai langkah Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto. Drama politik juga pernah mewarnai pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo pada tahun 2020 lalu. Dan seperti apa drama jalan politik Gibran kali ini, inilah top review untuk Anda. Jumat malam 19 Mei 2023, di sebuah rumah makan angkringan Omah Semar Solo, Jawa Tengah, mendadak ramai. Di angkringan ini terjadi pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Kedua tokoh tampak makan malam bersama. Sejumlah pengurus Partai Gerindra Solo dan perwakilan relawan Jokowi juga terlihat ikut mendampingi Prabowo. Pertemuan ini langsung memunculkan spekulasi bahwa Prabowo akan bergandengan dengan Gibran untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Maklum, sejak April lalu, Presiden Joko Widodo terus menunjukkan kemesraannya di depan publik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gestur politik ini dibaca publik sebagai bentuk dukungan Jokowi terhadap Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Langkah Jokowi tak lepas dari kekecewaan atas penolakan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 oleh dua gubernur kader PDI Perjuangan, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah pada Maret lalu. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mati-matian mengupayakan event tersebut. Pertemuan Prabowo dengan Gibran pada Mei lalu semakin menjadi tanda bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo dan mendorong Gibran menjadi pendampingnya. Masalahnya, Gibran belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden karena berdasarkan Undang-Undang Pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden minimal berusia 40 tahun. Sedangkan Gibran pada 2024 mendatang baru berusia 37 tahun. Aturan batas usia itu pun ramai-ramai digugat di Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan sejumlah pihak, antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, sejumlah wali kota, dan perorangan. Salah satunya adalah Almas Sakibiru Rea, seorang mahasiswa asal Solo. Menolak gugatan PSI, MK akhirnya mengabulkan gugatan Almas Sakibiru Rea. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK ini dilihat sebagai bentuk pemberian jalan bagi Gibran untuk maju sebagai bakal cawapres pendamping capres Prabowo Subianto. Sebab, meski Gibran belum berusia 40 tahun, tapi sudah berpengalaman sebagai pejabat yang dipilih rakyat sebagai wali kota Surakarta. Gibran sendiri tidak mau menanggapi putusan MK. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah Makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol.
Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Ketika akhirnya Gibran hadir di Rapimnas Golkar dan menerima keputusan Golkar untuk memasangkannya dengan Prabowo di Pilpres 2024. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika akhirnya Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai pasangan Capres-Cawapres, maka sekali lagi Gibran menutup pintu nominasi lain pendamping Prabowo, antara lain Erick Thohir dan Yusril Iza Mahendra. Bukan kali ini saja Gibran menutup pintu kandidat lain dalam kontestasi politik. Pada 2020 lalu, Gibran menyalip kader PDI Perjuangan Ahmad Purnomo sebagai calon wali kota Surakarta. Padahal, DPC PDI Perjuangan Surakarta sudah memutuskan pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota. DPC PDI Perjuangan Surakarta pun menolak keinginan Gibran untuk mencalonkan diri. Kubu Gibran tak kurang akal. Mereka melobi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk meloloskan Gibran. Dan akhirnya DPP PDI Perjuangan merekomendasikan Gibran sebagai calon wali kota Surakarta. Dalam Pilkada Surakarta yang digelar 9 Desember 2020, pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakoso mengalahkan pasangan calon independen Bagio Wahyono Suparjo Franciscus Saverius dengan perolehan suara 86,5% versus 13,5%. Jalan politik Gibran Rakabuming Raka terlihat dipenuhi drama. Kini pun, jalan Gibran menjadi bakal calon wakil presiden kembali dipenuhi oleh drama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.